Di tengah upaya intensif untuk mendorong gencatan senjata yang rapuh di Gaza menuju tahap berikutnya, para mediator kembali menghadapi hambatan baru. Sebuah persoalan yang selama ini tersembunyi jauh di bawah tanah, secara harfiah tiba-tiba muncul ke permukaan. Ya, ratusan militan Hamas terjebak di jaringan terowongan Rafah dan kini menjadi titik sengketa utama dalam negosiasi. Utusan Amerika Serikat sekaligus menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, kembali mendarat di Israel pada Senin 10 November 2025. Kedatangannya bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan bagian dari upaya Washington untuk menekan kedua pihak agar melangkah ke fase baru gencatan senjata yang lebih kompleks dan penuh kompromi. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Kushner membahas dua hal utama: penyelamatan sandera, serta rencana tahap kedua gencatan senjata termasuk pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Namun sebelum masuk tahap itu, muncul satu masalah besar yang membuat proses negosiasi kembali tersendat. Para mediator menyebut ada beberapa isu krusial yang dari awal belum pernah benar-benar disepakati, yaitu pelucutan senjata Hamas, masa depan pemerintahan Gaza, rekonstruksi pasca perang, dan kemungkinan pengerahan pasukan keamanan internasional. Tidak ada jadwal diskusi yang jelas, tidak ada peta jalan yang tegas, dan tanpa konsesi besar dari kedua pihak hingga kemajuan terasa makin sulit dicapai. Lalu datang satu persoalan baru yang membuat situasi makin rumit. Menurut informasi terbaru, sekitar 200 militan Hamas diyakini terjebak di jaringan terowongan di bawah Rafah di balik garis kuning, yaitu sebuah batas wilayah yang saat ini dikuasai Israel. Utusan khusus AS Steve Witkoff menyatakan pekan lalu bahwa Amerika Serikat membuka kemungkinan amnesti bagi para militan yang menyerah dan skema itu bisa dijadikan model bagi seluruh Gaza. Namun Hamas menolak keras. Mereka menyatakan tidak akan menyerah dan menuntut jalur aman keluar dari terowongan, sesuatu yang sampai saat ini ditegaskan Israel tidak akan diberikan. Situasi inilah yang kini menjadi simpul mati yang menghambat perundingan. Di tengah kebuntuan itu, muncul perkembangan penting. Israel dan Amerika Serikat dikabarkan mencapai kompromi signifikan, yaitu kesepakatan untuk mendeportasi sekitar 200 militan Hamas yang terjebak di terowongan tersebut. Tujuannya jelas, untuk menghilangkan sisa-sisa kekuatan Hamas dari kawasan yang kini berada di bawah kontrol IDF. Namun ada satu masalah besar. Belum ada negara manapun yang bersedia menerima Hamas. Tanpa negara tujuan, kesepakatan deportasi tidak bisa dijalankan dan proses negosiasi pun tetap buntu. Kushner dan Witkoff disebut akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana pilihan deportasi ini bisa diberlakukan. Pemerintah Israel melalui juru bicaranya kembali menegaskan bahwa rencana gencatan senjata hanya bisa berjalan jika mencakup pelucutan senjata Hamas, demilitarisasi total Gaza, dan memastikan Hamas tidak lagi memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa depan. AS juga menekan agar persoalan militan Hamas di terowongan segera diselesaikan. Menurut beberapa pejabat, mereka percaya bahwa militan itu seharusnya diberi jalan keluar setelah sandera Israel yang masih tersisa dibebaskan. Dengan kata lain, Amerika ingin kompromi, sementara Israel ingin penegasan. Perbedaan pendekatan inilah yang masih mengganjal proses. Persoalan ratusan militan Hamas yang terjebak di terowongan Rafah kini menjadi babak baru dalam negosiasi gencatan senjata Gaza. Masalah yang tadinya bersifat militer kini berubah menjadi persoalan diplomatik, politik, dan hukum internasional. Selama simpul terowongan ini belum dibuka, fase kedua gencatan senjata masih sulit tercapai. Dan kemampuan mediator untuk mengurai persoalan ini akan menentukan apakah Gaza akan menuju ketenangan atau kembali jatuh ke dalam ketegangan.